شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang sejuk ini kita diberi kesehatan jasmani, rohani, hidayah serta inayah sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Ya alhamdulillah, pada subuh ini kita ramai kedatangan. Kalau orang Jawa mengatakan ini poro kejabat yang datang. Dan alhamdulillah pada subuh ini kita dapat hadir bersama-sama beliau. Ini semua adalah berkat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kapolres Sandawa, yang kami hormati Bapak Dandim 12 berapa tadi tidak hafal. 1204. Yang kami hormati Ketua DRI, ini pasti lama sekali, tapi dari deretan dulu ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, sungguh saya tadi berjalan bergetar karena ini para pimpinan-pimpinan banyak daripada Kabupaten Sanggau, baik pejabat masyarakat, pejabatnya untuk jalan akhirat, jalan dunia, banyak beliau. Saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi intinya bapak-bapak yang hadir, para peserta safari Ramadan yang saya hormati secara keseluruhan, dan mohon maaf tidak saya bisa sebut satu persatu. Safari subuh yang sering safari Ramadan, Pak. Dan alhamdulillah kami agak rajin safari Ramadan, jadi selalu dididak sampai ke subuh. Tapi kalau safari subuh ini jarang ya. Karena subuh itu tadi saya bisik-bisik dengan Bapak KUA, memang tebal bulu dombanya, berat pasir yang menimpa di mata, jadi sangat jarang. Mohon maaf. Juga kepada para alim, para sepuh, juga jamaah Masjid Besar Al-Mudirin yang kami cintai, juga alhamdulillah pada subuh ini juga dapat hadir ibu-ibu yang kami sayangi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu panjang lebar karena memang juga tidak bisa panjang lebar. Ini benar-benar grogi saya. Tapi intinya kami daripada pengurus besar Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak sekalian yang telah menjadwalkan daripada safari subuh ini ke masjid kami. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan tadi, khususnya saya sendiri datang terlambat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik di dalam penyambutan, baik di dalam nanti kopi mungkin yang kurang manis, teh yang kurang keser, dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun jamaah yang jarang-jarang ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua bapak-bapak bukan karena kami tidak menghadiri daripada safari subuh ini, tetapi inilah kami ada. Dan selanjutnya semoga safari subuh ini akan menjadi salah satu daripada penyemangat kita untuk selalu berusaha memperbaiki kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada momen-momen acara seperti ini
yang kemudian tanpa momen pun memang kita sudah seperti itu. Tanpa ada safari subuh itu memang sudah seramai ini. Intinya kan seperti itu, Pak. Jadi semoga apa yang dilakukan pada subuh ini akan membawakan keberkahan bagi kita semua, dan khususnya bagi Masjid Al-Muhajirin ini semoga kedepannya akan selalu makmur. Dan saya kira itu saja, Pak. Saya bingung mau mikir apa. Jadi semoga kita semua tetap selalu tetap di jalan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mempermudah segala perjuangan kita dan memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Khusus produk memang lumayan berat. Dan semoga apa yang menjadi cita dan rencana kita, baik menjadi seorang pejabat, baik menjadi seorang ustadz, baik seorang bapak-bapak, hidup kita berumah tangga dijabah, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kuku. Beliau juga pejabat ini, di pengurus masjid pejabat, di LPDK juga pejabat, Yayasan Amal Jariah juga pejabat, jadi sama-sama pejabat. Baik, selanjutnya sambutan dari perwakilan tim Safari Subuh Bumindara Rantai. Insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Sanggau atau yang mewakili. Bapak Kapolres atau perwakilan dari Kapolsek Parindu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, mampu untuk mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Parindu. Yang kedua, mewakili Kapolres Sanggau. Sebenarnya saya tidak layak dikatakan sebagai Kapolres Sanggau karena kami jauh, Pak, jalannya jauh kalau untuk jadi seorang Kapolres. Karena kami di sini perwakilan hanya mewakili Polsek Parindu yang dalam hal ini hanya sekadar undangan, dan mohon maaf mungkin atas nama Kapolres Sanggau dan para pejabat Bapak Ibu Polres Sanggau yang mungkin tidak bisa hadir, dan mohon maaf juga mungkin sampai dengan saat sekarang ini juga tidak ada konfirmasi ke kami sebagai untuk pendelegasian penyampaian sambutan apapun segala macam. Namun dalam hal ini secara simbolis saja, mungkin kami selaku polisi secara umumnya dalam hal ini Polsek Parindu mewakili, kami sangat mendukung kegiatan safari subuh, Pak. Mungkin di sini para ustadz, para guru-guru saya, ada Pak Ustadz Masri ini guru kajian saya, dan banyak di sini juga para ulama-ulama yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang penting kita di sini dalam kukuhnya iman, tujuan kita satu, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar juga karena dalam hal ini juga kami tidak ada pendelegasian untuk menyampaikan hal apa yang dapat disampaikan dalam safari subuh ini. Pada intinya dalam hal
ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas nama pimpinan kami Kapolres Sanggau mungkin yang dalam hal ini tidak sempat hadir karena banyak acara dari kemarin mungkin sampai dengan hari ini yang mengakibatkan beliau juga tidak dapat hadir. Sekali lagi mohon maaf kepada tim Safari Subuh Bumi Naranate dan para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang hadir pada ini, karena dari Polres Sanggau khususnya Polres Sanggau tidak dapat hadir dalam acara ini. Mungkin sekian aja Pak dari perwakilan kami atas nama Polres Sanggau. Kami dari Polsek Parindou menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan dari Kapolres Sanggau. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah dan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haryadi SPDI. Pada Ustaz Haryadi dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridu billahi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh ormas, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Sanggau atau yang mewakili, yang saya hormati dan tim 1204 Sanggau atau yang mewakili beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Masjid Besar Al-Muhajirin Kecamatan Parindou, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Parindou, yang saya hormati Ketua Masjid Jami Asy-Syifa, yang saya hormati juga Ketua Masjid Mushola Al-Hikmah Al-Muttaqin Al-Ikhlas dan Nur Hidayah, yang saya hormati Ketua Yayasan Amal Jariah Parindou, yang saya hormati Ketua LPTI Kecamatan Parindou, yang saya hormati BKMT Kecamatan Parindou, dan Majelis Taklim Al-Muhajirin Darun Nisa As-Sakinah Mu'alaf Center, dan yang saya hormati juga Majelis Taklim Al-Amin Al-Sisma Al-Ikhlas Al-Fatih An-Nur Asy-Syafa'at, dan yang saya hormati juga jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan subuh berbahagia ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah karuniakan dan anugerahkan kepada kita, yang mana alhamdulillah hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih berikan kesehatan kepada kita,
Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa taat menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa ada di dalam diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ziyadatul khair ba'dal khair, memberikan tambahan kebaikan setelah kebaikan. Dan semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita tetap digolongkan menjadi hamba yang pandai bersyukur dan dijauhkan daripada golongan kubur yang mana sifat dan sikap kubur adalah akan mendatangkan dan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, ya Allah, barang siapa yang bersyukur akan nikmatku maka akan kutambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, tapi jikalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Semoga kita dan keturunan kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, uswatun hasanah, contoh yang patut kita contoh, yang itu semua ada pada diri baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan kita umatnya di akhir zaman ini. Semoga senantiasa mencintai dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan serta kerinduan kita wujudkan dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita amalkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah yang berbuah hasil. Semoga kita adalah umat yang pantas mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Besar Muhajirin Kecamatan Parindu dan jamaah kaum muslimin dari Kota Sanggau yang hadir pada kesempatan sebuah berbahagia ini. Kita mesti bersyukur kepada Allah, berbekal iman dan takwa. Alhamdulillah Allah hantarkan kita di masjid ini, Allah hadirkan kita di tempat ini dalam rangka menjadi tali silaturahim, dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini kita niatkan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan inilah kelak salah satu jawaban kita di hadapan Allah bahwa kita bersungguh-sungguh menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah saling menjalin silaturahim dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini senantiasa abadi, senantiasa kekal terus sampai ke anak cucu kita kelak. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin, ya, apapun ormas kita, apapun 2024 nih partai kita, Pak, ya, mudah-mudahan kita tetap bersatu, mudah-mudahan kita tetap kokoh, mudah-mudahan silaturahim ukhuwah Islamiyah di antara kita tetap bisa terwujud. Jangan sampai beda golongan, beda partai kita gontok-gontokan, akhirnya hilang silaturahim di antara kita, hilang ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, maka untuk mendasari hal itu diperlukan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau iman kita sudah benar, maka insya Allah kita akan senantiasa menjalankan aturan-aturan hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang telah digariskan dan ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar dan akan menyampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" kata Rasulullah. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Jadi sahabat bersama Rasulullah itu senang sekali, sehingga Rasulullah pun mencintai para sahabat. Kaifa asbahtum kata Rasulullah. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, begitu juga mestinya kita sebagai umat Rasulullah SAW.
mesti menetapkan, bermohon kepada Allah agar Allah tetapkan keimanan di dalam diri kita. Asbahna mu'minina billah, pagi ini kami dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda-tanda keimanan kalian? Faqalu, dan para sahabat bertanya, nasbiru alal bala, kami bersabar atas setiap musibah yang menimpa kami. Wa nasbiru alal raha, dan kami bersyukur atas kelapangan yang Allah berikan kepada kami. Wa narda bil qada, dan kami ridha dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salam, antumul mu'minuna haqqan wa rabbul ka'bah, sungguh kalian adalah benar-benar hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rabb pemilik Ka'bah. Dan jawab kaum muslimin wal muslimat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi ini mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap saat kita, di setiap waktu, ketika Allah panjangkan umur kita, ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika kita masih mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang keluar dalam lisan kita, kalimat thayyibah, adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menyanjungkan doa kepada Allah, senantiasa memohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita hingga akhir hayat menjelang nanti. Maka para sahabat menjawab, setiap pagi mereka beriman kepada Allah. Dan Rasulullah bertanya, apa bukti keimanan kalian? Nasbiru alal bala, kami bersabar atas setiap musibah yang menimpa kami. Maka dari itu jemaah sekalian Allah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah yang menimpa kita, maka ketika kita sudah menyatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk senantiasa bersabar atas apa yang Allah ujikan kepada kita. Yang mungkin hari ini kita masih menderita, ada sebagian penyakit yang mengidap di tubuh kita. Mudah-mudahan itu adalah salah satu ujian dari Allah, bukan musibah, tapi ujian. Ujian bagi siapa? Bagi yang beriman. Karena ujian dan azab itu beda. Ya, ujian itu Allah berikan kepada hamba yang beriman, sedangkan azab itu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang kufur yang mereka tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nah, mudah-mudahan kalaulah hari ini ada penyakit yang kita idap atau yang kita rasakan, mudah-mudahan itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin kuat kita untuk tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika hamba Allah itu diuji, kedekatan kepada Allah itu baik, Pak. Ya. Coba lihat kalau orang yang Allah uji dengan sebuah penyakit, rintihan menyebut asma Allah itu luar biasa, nikmatnya luar biasa. Ya, ini kebanyakan kita. Kalau sedang diuji sakit, coba lihat. Ketika mengucapkan Allah itu nampaknya enak sekali. Ya, Allah sakit kau. Nah, kan seperti itu. Coba kalau senang aja Allah beri, nikmat saja Allah beri. Kadang terlupa mau mengucap atau menyebut nama Allah. Nah, maka di dalam musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita, kita juga mesti bersyukur. Karena dengan penyakit yang Allah berikan, kita akhirnya ingat mau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diberi sehat, terus sekarang kita lupa. Ya, jangankan menyebut Allah, untuk sholat saja kadang susah. Ya, padahal kondisi sehat. Coba kalau udah sakit, Pak, Bu, ya Allah nyaman kau sudah tahu sampai sembuh kagak. Aku untuk tengah sakit, yang tahu dan ngapain kan? Karena sakit. Timbul rasa inginnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau sehat, kayak di sidak, Pak. Cara sidak. Tapi ketika Allah uji dengan penyakit, baru dia merasa ingin seperti
mereka yang sehat. Maka penting kita mensyukuri waktu sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Dan perlu juga kita diuji dengan sakit agar kita sadar betul bagaimana nikmatnya ketika kita sehat. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di subuh pagi hari ini adalah hamba Allah yang Allah berikan kekuatan iman sehingga kita senantiasa bisa bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita dan bisa bersyukur atas segala keadaan, kenikmatan, karunia, anugerah yang senantiasa tak putus-putusnya Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian para sahabat menjawab, yang kedua setelah bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan, wa naskuru ala roho, ya, bersyukur atas waktu senggang atau waktu lapang. Nah, ini yang penting kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Seperti di awal tadi, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur. Ya, karena kalau kita kufur, ya, Allah berikan cobaan pun kadang kita masih tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur, ketika diuji dengan berbagai ujian, berbagai penyakit, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur Allah berikan penyakit sehingga dia masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa mengingat waktu-waktu di saat dia sehat, waktu-waktu di saat dia jaya. Nah, maka penting ujian-ujian dari Allah agar kita mengingat bagaimana nikmat Allah yang begitu besar, yang kalau kita hitung tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan sanggup. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sahabat menjawab, wa narda bil qada, dan mereka ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ridha dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terpenting, apapun yang Allah takdirkan kepada kita dari mulai kita di alam rahim sampailah akhir hayat kelak menjelang, kita mesti senantiasa beriman dan menguatkan keimanan kita tentang qada dan qadar ini. Ya, Allah berikan ujian berupa penyakit, musibah dan lain sebagainya macam, kita bersabar kepada Allah. Kita yakin inilah sudah menjadi ketetapan Allah. Allah berikan begitu banyak kenikmatan, kejayaan, kesenangan yang ada di dunia ini, kita mesti bersyukur. Dan itulah yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Maka orang yang beriman itu hidupnya tenang. Ya, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan galau, dia tidak akan gabut. Ya, kenapa? Semuanya dia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya apa? Kewajiban hanya berdoa dan berikhtiar kepada Allah. Apapun hasilnya, dia tidak akan pernah kecewa. Karena itulah yang telah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ketika dia mendapatkan nikmat yang melimpah, dia bersyukur kepada Allah. Ketika kenikmatan yang diinginkannya dengan usaha dan doanya belum terkabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hadapi dengan bersabar. Nah, inilah hamba-hamba Allah yang benar-benar yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita agar kita tidak terlalu risau dengan keadaan hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita tidak terlalu gelisah, gabut, kacau, galau dan sebagainya macam. Yakinlah dengan ketetapan Allah. Apapun yang Allah gariskan dan takdirkan kepada kita hari ini, inilah yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Bersyukur ketika kita mendapatkan apa yang telah kita doakan dan apa yang telah kita usahakan, dan bersabar ketika doa dan usaha kita belum Allah wujudkan menjadi sebuah impian yang nyata di dunia ini. Bisa jadi doa dan harapan permintaan kita kepada Allah yang belum Allah wujudkan di dunia ini, Bapak Ibu dengan Allah, kelak Allah tunda di kampung akhirat. Dan insya Allah kenikmatan kejayaannya lebih luar biasa dibandingkan kenikmatan kejayaan yang ada di dunia yang fana dan sementara ini. Dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pesan singkat dari sabda Rasulullah SAW ini, mudah-mudahan kita senantiasa digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta betul-betul yakin dengan qada dan qadar Allah, betul-betul yakin dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pesan singkat
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sesungguh berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang mendapat keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Safari Ramadan. Halo. Waalaikumsalam.